saya Vera Dian Mutiara ya. Saya sebagai Business Support Manager dari Sun Life Indonesia. Jadi apa sih Sun Life Syariah itu? Sun Life-nya sendiri betul tadi yang kata Bu Titi sampaikan ya. Kita adalah salah satu jasa penyedia jasa keuangan. Ya, jadi kita sudah berada di Kanada ini ya. Kita berasal dari Kanada, itu sudah berdiri dari 1865. Ya, jadi makanya tadi Assalamualaikum, selamat pagi sahabat Bunda Ndut Pradana. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah. Kali ini Bunda Ndut Pradana masih di Aston dalam acara kolaborasi antara PT Sun Life Syariah Cabang Madiun dan Natasha seluruh dunia. Ikuti keseruannya part kedua. Mengetahui benefit, mengetahui total nilai investasi. Saya pengen tahu di Madiun rumah sakit rekanan di mana aja sih? Itu bisa hanya dengan satu aplikasi, namanya adalah My Sun Life Indonesia. Gitu. Jadi Bapak Ibu nggak perlu ketergantungan kepada agent. Saya mau tahu nih, saya Madiun, lagi di Madiun, tapi saya lagi tugas nih di misalnya di mana ya, di Jakarta. Saya pengen tahu apa sih rumah sakit rekanannya Sun Life yang ada di Jakarta. Bapak Ibu tinggal buka gadget Bapak Ibu ya, Bapak Ibu tinggal buka aplikasi, namanya adalah My Sun Life. Di situ semua data Bapak Ibu ada di sana. Oke? Nah, ini adalah beberapa penghargaan ya yang telah diterima oleh Sun Life Syariah. Ada banyak penghargaan yang sudah kami terima, tapi kami hanya menampilkan 7 penghargaan ya. Salah satunya adalah Unit Link Terbaik 2022 ya, Unit Link Award dari Media Asuransi. Kemudian kita juga pernah memenangkan Indonesia Grand Digital Marketing Award tahun 2022. Jadi ini adalah semua kerja keras kami yang sudah kami lakukan selama tahun 2022 dan kami mendapatkan award ini. Selanjutnya Bapak Ibu, saya akan panggilkan seseorang yang luar biasa ya. Bapak Ibu, mari kita tepuk tangan, berikan tepukan yang paling meriah untuk Ibu Evi Mayasari, Head of Training and Syariah Business dari Sun Life Indonesia. Ya, thank you Mbak Vera. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana usung tema Beautiful Inside Out? Bagaimana kita sebagai wanita tampil cantik luar dalam? Setuju ya? Oke, nah hari ini saya mau sharing sedikit mengenai apa sih yang harus kita lakukan sebagai wanita, sebagai ibu, dan juga sebagai istri ya. Pasti punya keinginan, betul ya? Pasti punya harapan, pengen keluarganya sejahtera, pengen tampil cantik, pengen tampil oke, tapi juga jangan sampai keluarga dilupakan. Betul ya? Tapi kalau banyak warisannya apa yang terjadi Bapak Ibu? Wah, semua pada berdatangan ya. Nah, inilah yang perlu kita siapkan, sama seperti perawatan kulit. Nggak bisa simsalabim, betul ya Dok ya? Perawatan di usia mau 55 baru perawatan, udah keburu telat ya. Tapi nggak apa-apa, daripada tidak sama sekali, lebih baik telat gitu. Nah, sama perencanaan keuangan ini juga nggak apa-apa telat daripada tidak sama sekali. Tanda cinta suami kepada istri bukan lagi bentuknya baju, bukan lagi bentuknya tas, bukan lagi bentuknya emas, tapi mah, ini aku sayang banget loh sama kamu. Kita beli polis asuransi berdua suami istri supaya anaknya aman. Langsung bahagia banget itu anaknya, betul ya? Kita mengajak Bapak Ibu untuk membangun istana kebaikan. Apa itu istana kebaikan? Yang pertama, kebaikan masa depan. Maka Bapak Ibu, kita tahu orang yang beli polis asuransi hidupnya akan tenang ya. Kemudian karena ini adalah produknya syariah, maka ada kebaikan ibadah karena ada unsur sedekah di dalamnya. Jadi kita juga dapat perlindungan sekaligus kita juga dapat ibadah. Dari Natasha.
Nah, Besti, ini adalah salah satu testimoni dari Pak Hari. Beliau adalah seseorang yang telah menerima santunan dari Sun Life Syariah Madiun sebesar 123 juta rupiah dikarenakan istri beliau meninggal dunia. Itu karena tertarik dari temannya. Ketika istri saya meninggal, Mbak Eti itu datang. Kemudian bisi saya, Mas, kayaknya dulu Mbak Emi ikut asuransi. Dicari polisnya. Nah, kemudian saya cari, ada. Terus oleh Bu Nisa saya diminta untuk melengkapi surat-surat, klaimnya diproses. Tidak berapa lama kemudian sudah turun ya Bu Nisa. Jadi misalnya turun ada persentasenya untuk anak 35, dua anak saya 35 dan saya 30 gitu. Oke. Oh, jadi udah ada pembagian ya, Pak? Di polis sudah ada pembagian ya, tapi ternyata oleh Sun Life dijadikan satu dikirimkan atas nama saya untuk katanya untuk memudahkan pengiriman. Betul. Terus kemudian juga sampai dengan sekarang sudah saya serahkan ke anak saya karena bagaimanapun itu haknya anak saya. Dari awal sampai dengan semua uang pertanggungan keluar ya Pak? Ya, ada beberapa syarat yang harus saya lengkapi. Tapi setelah semua syarat itu lengkap, cepat. Jadi kalau tidak salah saya terima 123 Ibu, 123 juta yang saya terima dari Sun Life. Jadi sebetulnya hakikat dari polis asuransi itu adalah untuk menjaga supaya orang-orang yang ditinggalkan itu tetap bisa melanjutkan hidupnya. Sun Life sudah membayarkan semuanya berarti ya Pak ya? Ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Berikan tepuk tangan lagi dong yang paling meriah untuk Bapak Hari. Dan Bapak Ibu juga tadi mungkin sama-sama mendengar ya bahwa Pak Hari ini adalah non-muslim. Karena hakikatnya dari polis asuransi syariah itu kita tidak mengenal agama ya. Kita menjual konsep bisnisnya ya. Yang di situ memang mengandung kebaikan. Jadi agama apapun dari suku apapun itu nggak masalah ya. Walaupun labelnya mungkin syariah, justru di polis syariah itu kita ada yang namanya bagi hasil dan juga ada yang namanya tabaru. Tabaru itu apa Bapak Ibu? Tabaru itu adalah sekumpulan dana yang kita kumpulkan dari para pemilik polis, yang itu dananya kita gunakan untuk membayarkan klaim. Jadi secara tidak langsung nasabah-nasabah dari Sun Life Syariah itu sudah berdonasi atau sudah bersedekah gitu ceritanya. Nah kebetulan ini dokter cantik kita juga sudah datang ya. Selamat malam dok. Jadi pada malam hari ini kita kedatangan teman-teman kita, Dr. Alicia Citra Dewi dari Natasha Skin Clinic Center gitu. Selamat malam dok. Malam dok, boleh dok langsung aja dok. Maaf loh dok ya, baru duduk langsung set gitu. Next adalah presentasi persembahan dari Natasha yang ditunggu oleh teman-teman semua. Ikutin, jangan bosan ya. Temanya masih tetap skin problem dan anti-aging. Gitu seger pokoknya ya. Luar biasa. Bapak Ibu sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Dr. Alicia Citra Dewi. Monggo dok. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Malam. Salam berjumpa dengan saya Dr. Alicia dari Natasha Group G. Nah pada malam hari ini kita akan berbicara santai aja tentang kulit G, Bapak Ibu G. Problem kulit yang biasanya kita hadapi pada usia middle up. Biasanya apa Bapak Ibu? Problem kulitnya? Kerutan, berkerut, kerutan, jadi aging, oke. Itu adalah suatu keadaan di mana kulit tidak mampu mempertahankan struktur dan fungsinya lagi. Jadi yang tadinya kencang jadi kendur, yang tadinya nggak keriput jadi ada keriputnya, jadi ada line-line halusnya. Nah, kira-kira penyebabnya apa ya Bapak Ibu ya? Penyebabnya biasanya ada dua secara garis besar. Jadi karena ada faktor intrinsik dan ada faktor ekstrinsik. Kalau faktor intrinsik biasanya karena genetik bisa,
karena ras bisa, terus karena mekanik, seperti kayak kita sering berekspresi, kita sering menggunakan ekspresi wajah, akhirnya lama-lama ada kerutan. Biasanya kita sebut dengan dinamik static wrinkle. Jadi pada saat keadaan biasa gini sudah muncul kerutannya. Nah pada saat kita berekspresi namanya dynamic wrinkle. Jadi ya, ini kita sering ini memainkan mata kita, ya sendiri gitu. Akhirnya kan lama-lama kendur, ya kan. Nah kalau udah usia middle up memang kita butuh perawatan yang namanya anti-aging. Langkah pertama untuk mengurangi aging adalah dengan menggunakan tabir surya. Bapak Ibu sudah menggunakan tabir surya belum? Sudah kan? Saya yakin udah deh. Udah kan, paling enggak pelindung lah. Kita melindungi diri kita dari paparan sinar matahari. Itu yang utama. Misalnya bapak-bapak nih, misalnya kalau bapak-bapak kan memang tidak menggunakan krim atau apapun ya. Ya paling enggak misalnya nih kalau aktivitas di luar ruangan menggunakan topi pelindung. Antioksidan sangat membantu kulit untuk tetap awet muda. Jadi menangkal radikal bebas. Flek hitam ini penyebab utamanya apa? Jadi penyebabnya bisa karena paparan sinar matahari. Itu yang pertama. Terus yang kedua karena hormonal. Jadi misalnya kita dalam posisi hamil atau penggunaan KB ya yang mengandung hormon, itu juga akan meningkatkan produksi dari flek kita gitu. Terus gimana cara mengatasinya? Pertama tadi kita menggunakan tabir surya supaya flek hitam kita tambah banyak. Terus yang kedua gimana? Kita menggunakan krim yang menghambat aktivitas dari melanin supaya flek kita berkurang dan lama-lama memudar. Dan apabila dengan penggunaan krim Bapak Ibu fleknya belum bisa berkurang lagi, silakan datang ke Natasha, saya bantu nanti. Gitu. Apa benar? Jadi untuk menghindari kerutan ya, kita harus meminimalisir ekspresi katanya. Jadi jangan banyak senyum, kemudian jangan banyak tadi ya, karena kan pada saat kita senyum itu kan ada berapa puluh otot yang ikut bekerja kan katanya ya dok ya. Jadi di sini di smiling line, kemudian di ini apa namanya? Crowfit ya, ada orbicularis oblique, otot sekitar mata. Benar nggak dok? Nah, kan kalau wrinkle atau kerutan itu kan ada yang dynamic wrinkle, ada yang static wrinkle. Static wrinkle itu adalah kerutan yang kalau kita diem gini, itu kerutannya udah nampak. Kerutannya udah nampak. Nah itu penyebabnya gimana? Karena awalnya itu karena sering berekspresi, kayak kita sering gini-gini. Sering kalau kita ngomong kita sering angkat-angkat alis, akhirnya secara tidak sadar nanti lama-lama ada line di sini, ada garis di sini. Jadi pada posisi kita diem, tidak sedang melakukan apa-apa, garisnya tetap muncul. Itu kan static wrinkle namanya. Kita treatment pasien wrinkle itu biasanya kita menggunakan botox, ya kan? Nah, bagaimana sih cara kerja botox ini? Cara kerja botox ini adalah dengan menekan aktivitas otot. Jadi supaya pada saat kita lagi berbicara atau lagi berekspresi, otot ini kita buat tidak bekerja. Jadi ototnya tetap santuy, nggak tegang. Nah jadinya kerutannya tidak bertambah banyak. Nah hal itu juga yang dilakukan oleh Victoria Beckham. Sunblock ini layer keberapa? Layer terakhir. Sebelum penggunaan foundation ya? Iya, tapi ini layer terakhir pada penggunaan skincare. Skincare-nya loh ya, bukan kosmetiknya. Jadi yang kita bahas skincare dulu. Jadi sunblock itu kan baju, payung melindungi skincare yang di dalamnya. Jadi sunblock ini layer terakhir. Jadi misalnya ibu menggunakan krim aja. Jadi kalau pagi habis pakai sabun, pakai toner, ibu menggunakan krim, misalnya cuma menggunakan krim ya. Habis menggunakan krim, lalu ibu menggunakan sunblock. Setelah itu baru ibu bisa menggunakan foundation atau bedak, di atasnya kosmetik boleh, terserah.
Itu apabila dengan menggunakan krim aja. Tapi kalau ibu menggunakan serum, maka serum itu yang pertama kali nempel ke kulit. Karena tekstur serum ini cair. Jadi biarkanlah serum ini menyentuh kulit dulu supaya meresap. Setelah itu akan kita tambahkan dengan penggunaan krim di atasnya. Setelah itu baru sunscreennya di atasnya. Setelah itu kita kipasi sebentar Bu, biar meresap. Baru ibu mau kalau mau pakai kosmetik boleh, kasih foundation boleh, kasih bedak tabur boleh, atau dikasih CC atau dikasih cushion, monggo boleh. Yang jelas penggunaan sunblock ini adalah tahap akhir dari skincare-nya, yang seri krim-krimnya itu. Nanti kalau kosmetik setelahnya, setelah menggunakan sunblock. Oke, terjawab dok. Bapak Ibu mungkin ada yang mau bertanya lagi? Mau menanyakan kalau toner itu sebenarnya kalau kulit berminyak itu setelah maksudnya harus pakai apa? Toner ya? Toner. Untuk kulit berminyak ya? Harus pakai apa enggak ya Bu? Ya. Oke. Jadi kalau di Natasha itu ada macam-macam Bu. Jadi kita punya ada toner biasa, terus ada toner yang seri remaja, ada toner untuk kulit yang cenderung berjerawat, terus ada toner yang untuk kulit sensitif. Nah, jadi untuk wajah yang oily banget, sebenarnya toner itu enggak sih? Jadi sebenarnya toner itu tetap butuh, walaupun kulit kita oily banget. Kan toner itu ada yang alkohol, mengandung alkohol, dan ada yang tidak mengandung alkohol. Nah, punyanya Natasha ini yang tidak mengandung alkohol. Jadi kalau kita pakai memang agak lembab Bu. Jadi sebenarnya fungsi toner ini adalah untuk menetralkan pH kulit kita Bu. Jadi pada saat kita menggunakan sabun, pH kulit kita kan berubah. Ya, jadi kayak agak ketat gitu ya Bu. Nah, jadi kita menggunakan toner supaya pH-nya kembali normal. Apabila kulitnya cenderung oily banget, kita menggunakan tonernya nggak usah sampai basah Bu kapasnya. Mungkin hanya beberapa tetes aja. Fungsinya hanya untuk Pakai kapas. ya, pakai kapas. Sebenarnya ibu mau menggunakan toner pakai kapas boleh, mau langsung pakai tangan juga boleh sebenarnya. Jadi kalau bisa pakai tangan, ibu bisa ibu nggak suka pakai kapas ya, misalnya nih. Jadi langsung aja Bu, toner beberapa tetes, lalu kita tap-tap di kulit kita. Nanti kalau pH-nya udah normal, baru kita kasih serum, kasih krim. Ada gitu. essence kan? Ada Essence. Itu gimana? Ya, jadi kalau pakai essence ya Bu, jadi habis pakai sabun, pakai toner, ibu pakai essence dulu, setelah itu baru krim, setelah itu baru sunblock. Itu kalau pagi. Banyak ya Bu layernya. Nggak apa-apa, emang seperti itu karena essence itu konsistensinya cair Bu. Jadi memang harus yang pertama kali menyentuh kulit. Nanti kalau udah nyentuh kulit, essence-nya itu akan meresap gitu dia. Awal-awal nanti keset, nanti dia akan terserap dengan sempurna oleh kulit. Setelah itu baru kita berikan krim di atasnya. Setelah itu baru kita berikan sunblock. Setelah itu Bu, Sunscreen sama ya? sunblock, sunscreen kalau sebenarnya tidak sama Bu. Sunblock itu sebenarnya identik dengan pelindung dari sinar matahari, physical sunscreen. Physical. Jadi physical itu cara kerjanya tuh kayak mantul gitu Bu. Jadi ada sinar matahari kayak cermin. Jadi kalau ada sinar matahari kena kulit, cara kerjanya kayak dipantulkan gitu. Nah kalau sunscreen itu chemical sunscreen, identik dengan chemical sunscreen. Sunscreen itu ada 3 macam Bu. Pertama ada physical sunscreen, chemical sunscreen, dan gabungan dari keduanya. Nah yang sebenarnya yang dimaksud sunblock ini, kalau yang disarankan setelah krim itu sunblock atau sunscreen? nah yang disarankan setelah krim itu sunblock apa sunscreen tergantung kondisi kulitnya Bu. Kalau misalnya kulitnya cenderung berjerawat Bu, kita menggunakannya SPF 30. Ya. Tinggi-tinggi, nggak usah tinggi-tinggi. Jangan tinggi, karena kalau tinggi nanti makin jerawatan. Biasanya anak-anak muda itu pakainya cukup 30 aja. SPF 30 itu sudah bisa melindungi kulit 97%. Berarti nggak perlu ya kayak SPF lebih banyak itu lebih bagus nggak? SPF lebih tinggi lebih bagus? Bagus. Iya Bu. Bagus. Bagus. Tergantung kondisi kulitnya tuh Bu. Kalau misalnya kondisi kulit kayak ibu gini, bagusnya ya SPF 50. Tapi kalau kulitnya cenderung berjerawat Bu, itu SPF 30.
Jadi untuk kulit yang berjerawat yang aman adalah yang SPF 30. Tapi kulit yang cenderung flat, cenderung kering itu SPF 50. Yang cenderung kering kalau berminyak berarti 30. Cenderung berminyak tapi tidak berjerawat. Nah, buat mereka yang sudah bertanya, ada beberapa gift dari Natasha dan Sun Life ya, Besti. Oke, siap. Angle-nya yang mana angle-nya? Oh, di sini aja ya. Congrats ya buat para pemenang. Congrats Mbak Titin. Dan yang paling kita tunggu adalah ini nih, demo kecantikan dari Natasha. Serum acne. Nanti tahap pertama dibersihkan dulu. Nanti Mbak Bintinya akan membersihkan wajahnya Mbak Cantika kering. Kita oleskan FC Bubble ini. Terus kita biarkan berbusa. Terus nanti akan kita bersihkan. Jadi itu fungsinya kayak mirip-mirip gabungan dari sabun dan micellar water. Berbuih. Ini sudah mulai ada buih-buihnya ya. Jadi saat dioles, terus lama-lama ini berbuih. Ini sudah kelihatan buih-buihnya. Ini dia membersihkan sampai lapisan dalam. Jadi biasanya kalau ibu-ibu itu kan membersihkan wajah dengan mic cleanser biasanya ya. Habis pakai mic cleanser, habis itu baru mandi pakai sabun ya. Nah, FC Bubble ini gabungan dari mic cleanser sama sabun. Two-in-1. Jadi sekali pakai itu udah fungsi dari. Gimana Mbak Cantika rasanya sekilas? Dingin. Enak nggak? Seger ya. Oke. Udah pernah facial belum Mbak Cantika? Belum. Oh belum. Jadi ini baru pertama kali wajahnya disemprotin obat jerawat yang dari skincare. Ini serum yang kita berikan adalah serum acne. Jadi dibiarkan meresap ya Mbak Cantika ya. Gak usah dicuci dulu. Jadi nanti kalau di rumah baru dicuci nggak apa-apa. Jadi biar obat jerawatnya meresap. Jadi nanti jerawat-jerawatnya dia akan berkurang. Nanti Mbak Cantika bilang mama, ayo ma kita ke atas dulu ya. Nanti kita semua perawatan. Nanti kita harus rasa aja datangnya gitu ya. Supaya diskon sama mama, gitu ya. Nah, dengan berakhirnya demo perawatan ini, berakhir pula seluruh rangkaian acara kolaborasi PT Sun Life Syariah Madiun dengan Natasha. Saatnya juga Bunda Ndut undur diri. Nah Besti, sampai ketemu di vlog Bunda Ndut selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sukses selalu Sun Life Syariah Madiun. Sukses juga untuk Natasha. Have a good day. Bye-bye.